Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di podcast SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta. Salam ekstraksi, mitigasi, konservasi. Mungkin ini yang pertama itu saya mau nanya itu kan kemarin kan di Tuban itu kan baru terjadi gempa bumi ya kan Pak yang 6,6 kalau nggak salah. Nah itu menurut Bapak itu tanggapan dari gempa bumi yang Tuban itu kayak gimana? Terus apakah itu tuh juga berpotensi menjadi megatrust? Jadi kalau gempa Tuban yang terjadi beberapa hari yang lalu kekuatannya cukup besar ya 6,6. Tapi alhamdulillah dia tempat dalam. Itu lebih dari 400 kilo ya kalau nggak salah, atau 500 atau 600 kilo. Sehingga kalau kita golongkan sumber gempa bumi itu bukan megatrust, tapi intraslab. Jadi gempa megatrust itu kan cirinya pas di tempat pertemuan lempeng kedalaman kurang dari 40 kilo. Kalau kedalaman lebih dari 40 kilo ya, jadi dia merupakan gesekan namun bukan bagian atas, jadi intraslab. Dan kalau kekuatannya 6,6 dengan kedalaman yang dalam ya, itu biasanya dirasakan oleh radius wilayah yang cukup luas. Jadi seperti wilayah di Bandung pun kita merasakan, kemudian di Jakarta. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal pada gedung-gedung yang tinggi, itu biasanya akan lebih merasakan guncangan gempa bumi yang dalam, kekuatannya kan lumayan. Dan biasanya gempa-gempa dalam begitu kalau bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya didesain bangunan tahan gempa bumi, mudah-mudahan nggak mengalami kerusakan. Akhirnya ini kalau saya baca-baca itu malah di Tuban sendiri kalau misalnya kan itu lagi itu Pak, tapi itu dia tuh nggak kerasa di Tuban ini Pak. Dan malah di sini ke kira-kira itu kenapa? Mungkin salah satunya faktor batuan. Kalau Tuban itu kan dominan batu gamping ya. Dia lebih keras dibanding daerah lain seperti misalnya kota Semarang, kota Jakarta, kota Bandung yang merupakan ini endapan aluvial. Endapan aluvial itu kan dia batuannya dia belum tempat, sifatnya lepas, kemudian urai, lunak, dan apalagi kalau jenuh air dia kan ini guncangannya terasa lebih kuat ya dibanding daerah yang tersusun oleh batu gamping, andesit dan lain sebagainya. Cuma masalahnya bermukim di batu gamping andesit susah air kan, itu kan. Jadi istilahnya yang nggak mendukung kehidupan manusia. Itu soalnya kebatuan guys. Kebetulan ya, batuan respon dari guncangan gempa bumi itu sangat berpengaruh. Yang lebih bahaya lagi, kalau sumber gempa buminya dekat, batuannya aluvial. Nah itu efek guncangan daya rusaknya lebih besar. Seperti di Palu misalnya. Betul di kota, sesarnya itu di kota deh. Sesarnya di kota Palu itu merupakan endapan aluvial kan, aluvial pantai, aluvial sungai sama rombakan. Jadi kalau pernah ke Palu ya, kota Palu itu lembah seperti ini. Ini perbukitan sebelah barat dan timur. Nah, endapan di sini dia ini rombakan dari ini, sehingga dia sifatnya lepas, sudah lepas jenuh air, sehingga likuifaksinya juga besar-besaran. Kalau nggak salah kan kemarin saya baca-baca itu kan yang di Tuban itu kan sesarnya itu sesar lokal ya Pak, sesar turun kalau nggak salah. Yes. Dari epicentrum apa? Dalam. Ya di Laut Jawa kan yang buat dia itu terasanya malah di pesisir pantai selatan. Ya nggak salah. Jadi gini, kalau yang di Tuban itu kan tergolong gempa dalam. Ya meskipun kalau di gempa dalam itu dia biasanya radius yang terasa itu akan lebih luas, yaitu tadi efek daripada pancaran gelombangnya udah dalam, karena dalam sehingga dia luas. Ya mungkin aja hampir di seluruh pulau Jawa itu terasa, termasuk juga di Bali, di mana akan terasa lebih kuat kalau daerah-daerahnya itu tadi tersusun oleh endapan aluvial, endapan quarter. Ya kalau seperti di Tuban nggak merasakan, menurut saya faktor batuan itu tadi. Kemudian juga biasanya kalau gempa-gempa dalam itu, kalau untuk analisis bangunan biasanya untuk bangunan-bangunan bangunan-bangunan yang tahan gempa bumi biasanya agak kurang dipertimbangkan, karena efeknya itu tadi 600 kilo menjalarnya kan udah jauh. Biasanya yang dipertimbangkan itu gempa-gempa yang dangkal yang besar seperti megatrust, kemudian patahan aktif. Nah itu dia akan lebih mempertimbangkan itu dibanding gempa yang intraslab dalam. Karena jaraknya itu tadi 600 kilo loh, menjalar mulai dari bumi kedalaman 600 kilo untuk mencapai
permukaan kan energinya udah habis gitu. Ya kecuali kalau yang permukaannya ini itu tadi 8 kuartil. Berarti untuk mitigasinya itu berbeda atau kayak gimana Pak dengan yang beda? Secara umum mitigasi itu kan ada dua, mitigasi struktural, mitigasi non-struktural. Kalau mitigasi struktural itu artinya mitigasi yang dilakukan dengan pembangunan fisik. Misalnya membangun bangunan tahan gempa bumi, kemudian membangun tanggul pantai yang ada di tsunami, membangun tempat dan jalur evakuasi. Nah, kemudian kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural itu sifatnya mitigasi untuk ini, meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ini penting juga. Jadi mungkin bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi harus simulasi berlatih, terus dilatih. Yaitu tadi saya contohkan ya. Misalnya seperti Jogja ini berasal di jalur zona sesar park. Ya. Katakanlah ada suatu sekolah 2 lantai. Lantai 2-nya katakanlah 10 kelas. 10 kelas, satu siswanya 30. Jadi ada 300 orang. Dibayangkan terjadi gempa bumi saat proses belajar mengajar, tangga turun hanya 1 toh. Apa yang terjadi? Panik loh. Panik, mungkin ada yang terinjak-injak, padahal bangunannya nggak runtuh. Nah itu harus dilakukan istilahnya simulasi latihan. Pokoknya kalau ada gempa yang kuat ya. Jadi ciri gempa kuat itu misalnya ada gelas di atas meja dan itu jatuh. Jadi dia guncangannya biasanya kuat. Nah kalau kayak gitu biasanya kemungkinan ada yang rusak. Panik loh. Saya aja di kantor saya pernah waktu tahun 2009 itu pernah gempa waktu itu interaslet 7,3 ya di Tasik. Itu tangga itu ini retak. Orang panik. Ya saya juga sedikit panik sih. Tapi saya mungkin gini, saya salah satu pegawai badan geologi yang pernah merasakan gempa 7,9 tanggal 4 Juni tahun 2000 di Bengkulu. Itu gempanya jam 23.15. Wah, goncangannya kuat. TV di atas ini jatuh. Lalu kan udah tidur saya sama istri udah tidur. Apa yang saya lakukan? Istri saya tutup guling, bantal, kasut saya balik supaya kalau ada runtuhan itu nggak enak. Makanya kan kalau untuk ya nanti mungkin ada sini ada program KKN. Ada di daerah-daerah rawan gempa bumi misalnya. Ke anak-anak Pak SD, SMP, siswa TK misalnya. Wah, sumber gempa bumi megatrust, intraslet, interface. Paling nanya, ajari aja misal. Dengan bernyanyi contoh yang sederhana. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau gempa, sembunyi di bawah meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca menimpa ini. Terus apa lagi? Kalau ada gempa, lari kemana? Ke tempat terbuka. Wendy kemas dengan yang menarik gitu. Iya. Biar Kosongan dikasih megatrust. Intras. Apa itu? Bisa dikasih. Ini kan dia lebih fokus ke lihat. Jadi sumbernya yang dianalisis nah itu lebih rawan. Tapi dan Bapak sendiri itu masih penting nggak tentang bahwa sumber yang di depan ini kan sumbernya kan dia itu dalam ya Pak. Itu masih untuk mengetahui sosialisasikan masyarakat bahwa ada loh gempa ya, perlu. Ya itu tadi dijelaskan sumber gempa bumi ada yang dangkal, ada yang dalam. Kalau berasosiasi dengan zona penunjaman dibagi menjadi megatrust, intraslet. Intraslet itu artinya sumber gempa bumi yang dalam. Dan potensinya kalau yang dalam itu nggak sebesar megatrust. Tetap perlu supaya mereka ya kalau merasakan itu nggak kaget. Tapi kan yang penting kan bagi mereka kan bagi masyarakat bukan sumbernya mau dalam atau dangkal, yang penting apa yang harus mereka lakukan kan itu yang jauh mungkin lebih penting. Ya kecuali kalau bagi mahasiswa ya wajib tahu megatrust, intraslet, interface, authorize. Ya, untuk apa sudah ada pertanyaan lagi? Ya. Pengaruh contoh kontrol tektonik cekungan Jawa Timur Utara akibat siklus akan jauh itu. Mengapa begitu? Pengaruh apa? Pengaruh kontrol.
Pengaruhnya kalau dia suatu batuan di cekungan ya, berarti kan banyak batuan sedimennya. Jadi kemungkinan gelombang gempanya itu bisa mengalami penguatan. Jadi akan guncangannya semakin kuat, semakin terasa kalau gempanya dari megatrust. Itu tadi, karena daerah-daerah tersusun oleh batuan sedimen, apalagi endapan kuarter. Itu kan di suatu cekungan. Itu gelombang gempanya kan dia bisa bolak-balik, sehingga mengalami efek penguatan sama ini. Cuma untungnya Jawa Timur itu dia sesar aktifnya relatif belum begitu teridentifikasi dengan baik. Itu kan ada sesar baribis. Kalau dari sumber megatrust, saya kira apabila bangunannya didesain bangunan tahan gempa bumi, insya Allah dia aman. Kecuali kalau bangunannya yang memang didesain tidak tahan gempa bumi. Nah ini, seperti yang kerusakan di Tuban kemarin kan yang didesain tidak tahan gempa bumi, istilahnya non-engineering building. Nah itu yang bisa berpotensi mengalami kerusakan. Kalau di sini itu masih jalan wilayah bangunan yang emang didesain untuk tahan kemarin gitu kan. Memang itu belum jadi standar untuk membangun suatu bangunan. Iya betul, belum jadi standar dan ini belum ada aturan yang wajib gitu. Belum ada perda yang mengikat. Jadi kalau kita lihat contoh Cianjur. Cianjur itu sebenarnya kekuatannya kan moderate. 5,6 itu bukan kekuatan yang besar. Apa yang terjadi? Yang meninggal kan 600 orang. Banyak sekali. Iya. Dan saya di sana hampir nggak ada upaya mitigasi. Jadi di sana pernah gempa kurang lebih tahun 1844. Mungkin lupa. Ya selama ini gempa yang ada di sana kan dari intraslab, dari megatrust. Ya itu kan kalau megatrust, intraslab kan terasannya paling hanya skala MRI paling 3-4. Jadi ya itu tadi ya nggak ada upaya mitigasi, nggak pernah latihan. Sekali latihan 5,6 kedalaman 10 kilo tanggal 22 November itu ini langsung tanding. Akibatnya apa? Nggak siap, korbannya banyak. Udah gitu kalau beberapa kampung di sana itu gangnya kecil-kecil, mereka mau evakuasi kemana, ruang terbuka nggak ada, ke gang kecil di warung tua itu korbannya juga banyak. Nah itu pelajaran penting ya. Jadi di gempa bumi Cianjur. Itu memang bisa jadi bahan evaluasi. Iya. Jelas sekali zaman di. Betul. Menurut saya obat menjadi pengurangan resiko bencana gempa bumi tsunami hanya 3. Ya, tingkatkan upaya mitigasi. Nah, lakukan penataan ruang, buat regulasi, buat perda. Misalnya perda di daerah sesar wajib tahan gempa bumi. Kalau enggak EMB enggak turun, kalau enggak dapat BLT bisa. Harus tegas. Di Indonesia belum ada perda yang mengatur tentang gempa bumi. Sampai saat ini belum ada perda loh ya. Kalau nggak gitu nanti lain yang mengabaikan, padahal itu kan jahat ya. Mengabaikan. Itu yang repot siapa? Pemerintah lagi. Ya, sebenarnya. Ini mumpung di selatan Jawa belum ulang tahun ini megatrust ini. Iya saatnya mitigasi tata ruang. Jangan sampai nanti begitu kejadian. Oh iya ya, betul apa yang Bapak sampaikan. Kita kan gitu. Nanti kalau ada kejadian yang banyak, oh iya. Apakah kita mau kayak gitu terus? Iya. Seperti di jalur selatan Jawa itu. Coba lihat. Nggak tahu di Pacitan, asalnya Pacitan kan. Itu banyak nggak rambu-rambu tempat jalur evakuasi? Pantai. Banyak sih. Banyak. Tapi rambunya ada, tapi jalannya wonten banyak gitu saya saksikan tempat jalur. Ya, jalur evakuasi warna-warni. Begitu kesulitan, hutan nggak ada jalan, ya harusnya kan dilengkapi. Di sini saya juga merasa minggu tempat ini juga kayak Iya, karena yang bisa menyelamatkan tsunami kan 2 hal tadi. Pertama apa? yang tempat ini. Kedua, karunia Tuhan. Saya percaya sama karunia Tuhan. Teman saya yang di Aceh, ya, satu keluarga terhempas, wah ratusan meter. Kembali lagi, suaminya selamat, anak istrinya nggak selamat. Itu apa kalau bukan karunia Tuhan? Karena debris, material tsunami-nya ini semacam peluru,
Ya kebayang aja misalnya ada kontainer atau ada perahu batu mengarah ke kita. Makanya saya pernah sosialisasi ya. Mereka sebagai upaya mitigasi bilang gitu, Pak, kalau tinggi tsunami hanya 3 meter, 5 meter, biasa bagi kami katanya. Saya bilang mereka itu menganggapnya tsunami seperti ini, gelombang pasang. Gelombang pasang. Kalau gelombang pasang itu kan hanya tinggi karena angin. Kalau tsunami ini massa air loh, kayak kereta api, massa deh. Jadi sehingga bagi mereka mitigasi tsunami cukup pelampung aja katanya. Pelampung berenang, wah nggak ada cerita kata saya. Nggak akan selamat karena debrisnya tadi. Itu masyarakat waktu saya sosialisasi di daerah Sumatera Barat. Wah kalau hanya tinggi 3 meter kami biasa kayaknya. Kami biasa gitu. Tsunami bukan itu. Dihindari, jangan malah berenang. Dia jadi saya penasaran Pak, untuk yang kejadian yang bangunan ke bawah itu dia bisa tahan tsunami juga. Iya. Shelter itu di sini di Jogja belum ada shelter ya. Shelter itu bangunan untuk penyelamatan tsunami. Yaitu ya harus didesain tahan goncangan gempa bumi. Kok shelter tiba-tiba sebelum tsunami gempa aja wis roboh piye? Nggak sesuai fungsinya. Di Pacitan ada shelter. Kurang tahu. Di Teluknya itu yang rawan kata itu. Nggak tahu sih. Nggak tahu aja. Jadi kalau sekarang pulang ke Jakarta atau ke Pacitan? Tetap ke Pacitan. Oh Pacitan. Mungkin itu wawancara dari kami ya Pak. Iya. Nanti kami izin masukin ke buletin tirala kami. Nanti kalau misal udah jadi nanti kami infokan juga ke Bapak. Oke, siap. Yang penting buat mujarabnya 3 tadi. Tingkatkan upaya mitigasi, lakukan penataan ruang, buat regulasi peraturan. Regulasi yang tegas sendiri. Iya, yang tegas. Kok saya bupati, saya gubernur itu saya lakukan. Cuma masalahnya nggak ada yang milih saya. Belum balik. Belum Pak. Nggak ada yang tahu kan Pak. 2 tahun ke depan jadi. Jadi pengajaran dia sama ini yang ini. Oke, mungkin gitu dulu. Saya besok pagi jam 4 mau ini karena hari Selasa saya mengisi pelatihan gempa bumi tsunami di Bengkulu. Ya sama materinya ini cuma lebih ke TOT. Misalnya jadi babuni apa yang harus dilakukan untuk membuat laporan gua. Tentunya kami mau yang ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Iya. Istilahnya memberikan ini sedikit materi lah untuk mendampingi. Oke. Jadi ingat ini apa? Baik atas apa tadi? Interest Authorized. Ya, paling nggak tahu istilah-istilah itu lah. Dengan ahli kekebalan markun kau udah tahu authorized interest. Oke? Oke. Iya. Oke.